Bayangin skenario ini. Ada sebuah perusahaan, mereka punya aset 500 billion rupiah lebih dan punya potensi ratusan ribu troy ounce emas di lahan mereka. Keren banget kan? Tapi pas kita buka berangkasnya, kas yang ada itu nyaris kosong melampong. Bahkan perusahaan induknya nggak punya pendapatan sepeser pun saat ini. Nah, ini bukan perusahaan fiktif. Ini beneran ada. Ini adalah realitas dari emiten di Bursa Efek kita, PT Wilton Makmur Indonesia Tbk atau yang kodenya SKMI. Di sesi bedah kali ini kita bakal bongkar habis-habisan angka di balik laporan keuangannya. Kita cari tahu sama-sama, apakah ini cuma jebakan valuasi atau jangan-jangan ini adalah mutiara yang lagi ngumpet. Oke, kita mulai dari skalanya dulu. Perusahaan ini duduk manis di atas tumpukan aset senilai 536 miliar rupiah. Angka yang luar biasa masif. Kalau cuma lihat di atas kertas, ini kelihatan seperti perusahaan yang super solid dan mapan. Kekayaan raksasa yang tercatat ini didominasi sama fasilitas pemprosesan dan tambang di proyek mereka. Dan aset sebesar ini bakal jadi panggung utama buat misteri finansial yang mau kita bedah hari ini. Tapi, nah, di sinilah letak plot twist-nya. Berbanding terbalik banget sama total aset raksasa yang kita bahas barusan, coba tebak berapa kas yang mereka pegang. Cuma 2,69 miliar rupiah. Gila kan? Dan yang lebih bikin geleng-geleng kepala, laporan paruh pertama tahun 2025 nunjukin kalau induk perusahaannya itu punya pendapatan 0 rupiah. Bener-bener 0. Pertanyaannya, gimana caranya perusahaan dengan aset 0,5 triliun bisa bertahan hidup dengan sisa uang tunai yang secuil itu? Kondisi ini pastinya bikin kita mikir keras. Buat kalian yang ngikutin pasar, ini memunculkan satu pertanyaan paling kritis. Apakah SQMI ini sebenarnya value trap alias jebakan yang siap ngabisin duit investor atau malah hidden gem yang cuma butuh waktu aja buat meledak? Di sesi ini anggap aja kita ini dokter keuangan. Kita bakal mendiagnosis kesehatan finansial SQMI dan menelusuri secara objektif apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Biar gampang, ini 5 hal yang bakal kita cek hari ini. 1. Anatomi aset mereka. 2. Ancaman liabilitas. 3. Risiko laba rugi dan kurs. 4. Misteri status going concern. Dan terakhir kelima, perbandingan antara red flag dan green flag-nya. Oke, langsung kita masuk ke bagian pertama. Anatomi aset mereka yang ternyata raksasa tapi kaku banget. Coba lihat struktur aset mereka di sini, kelihatan banget ketimpangannya. Aset lancarnya cuma 34,6 miliar rupiah. Nah, dari situ aja, 5,52 miliarnya adalah persediaan. Dan 25 miliarnya itu deposito yang dibatasi penggunaannya. Artinya apa? Uang tunai yang benar-benar bebas dipakai buat napas itu sempit banget. Di sisi lain, aset tidak lancar mereka mendominasi sampai 501,4 miliar rupiah. Jadi mayoritas aset mereka itu sifatnya sangat tidak liquid. Nggak bisa main asal dijual cepet jadi cash, kalau besok tidak tiba butuh uang bayar tagihan. Tapi ingat, aset tidak lancar yang raksasa itu bukan angka bodong. Barangnya ada. Ini adalah wujud dari fasilitas pemrosesan proyek emas Ciemas senilai 339,69 miliar plus properti pertambangan senilai 158,64 miliar. Aset fisiknya nyata banget dan skalanya gede. Cuma masalahnya, fasilitas ini belum memproduksi emas yang bisa ngasih aliran kas segar buat perusahaan. Lanjut ke bagian kedua. Ini bagian yang lumayan bikin deg-degan kalau kalian baca laporan keuangan, tumpukan utang yang mengancam. Coba deh kalian perhatiin ketimpangan yang lumayan ekstrem di sini. Liabilitas jangka panjang mereka relatif aman di angka 37,69 miliar aja. Kebanyakan isinya pajak tangguhan sama imbalan kerja. Tapi, lihat liabilitas lancarnya, alias utang jangka pendek yang jatuh temponya sebentar lagi. Angkanya membengkak brutal sampai 514,11 miliar rupiah. Kewajiban mendesak ini jelas jauh melampaui sisa uang tunai yang tadi kita bahas di awal. Nah, kondisi kayak gini menciptakan apa yang namanya defisit modal kerja. Buat SQMI, defisit konsolidasinya nembus 729,8 miliar rupiah. Buat kalian yang lagi belajar ngebedah fundamental, defisit modal kerja sekecil apapun itu kali warning, apalagi sebesar ini. Ini adalah indikator brutal kalau perusahaan punya kewajiban jangka pendek yang jauh-jauh lebih besar daripada kemampuan bayar mereka saat ini. Ini masalah likuiditas tingkat dewa. Masuk ke bagian ketiga. Sekarang kita intip laporan laba ruginya, plus kita bahas satu musuh tersembunyi yang bahaya banget, risiko kurs. Gini ceritanya. Karena induk belum punya pendapatan 0 rupiah tadi, otomatis operasional murni dibiayai pakai kerugian. Di paruh pertama 2025, rugi bersih mereka melesat naik 50% jadi 41,48 miliar rupiah. Rugi per saham juga otomatis jeblok, dari 1,78 jadi 2,67 per saham.
Dari mana aja ruginya? Beban umum dan administrasi itu nguras 30,31 miliar rupiah sendiri. Terus ada beban keuangan 204 juta. Dan ini nih pembunuh senyapnya. Kerugian selisih kurs sebesar 10,81 miliar. Dan ironi terbesarnya ada di sini. SQMI ini punya eksposur biaya yang gede dalam dolar Amerika dan dolar Singapura, terutama buat urusan sama perusahaan induk kan. Tapi karena tambangnya belum produksi, mereka sama sekali nggak punya revenue atau pendapatan dalam bentuk USD. Artinya mereka nggak punya perlindungan alias natural hedge. Bayangin, dengan proyeksi rupiah yang bisa aja melemah sampai 17.000 per dolar di tahun 2026 nanti, risiko valuta asing ini benar-benar jadi ancaman nyata yang makin bengkak setiap harinya. Oke, kita sampai di bagian keempat. Misteri status kali going concern atau kelangsungan usaha. Disinilah paradoks terbesarnya. Secara buku, ekuitas SQMI itu udah negatif 15,79 miliar rupiah. Secara teknis, hitungan akuntansi, ini udah bangkrut. Tapi di laporan keuangannya, mereka tetap pakai asumsi going concern, alias perusahaan dianggap bakal terus hidup. Saking tegangnya kondisi ini, auditor independen aja sampai ngasih catatan ketidakpastian material. Itu bahasa halusnya auditor buat bilang, jujur, kita juga ragu perusahaan ini bisa survive tanpa disuntik dana besar. Belum lagi, nilai penyusutan aset tetap jalan terus, jadi ada beban ganda masuk ke laba rugi biarpun mesinnya belum ngasilin duit. Terus, kok bisa mereka masih napas? Poin krusialnya ada di sini, dukungan dari pihak terafiliasi. Perusahaan induk berbaik hati ngasih semacam surat dukungan. Mereka janji nggak bakal nagih utang senilai 281,4 miliar rupiah setidaknya sampai bulan Mei 2026. Utang internal yang raksasa inilah yang sekarang lagi jadi tali penyelamat, atau ibaratnya ventilator finansial yang bikin SQMI masih bisa jalan hari ini. Dan disinilah keajaiban akuntansi terjadi. Kalau aja ya, utang internal ke perusahaan induk yang 281,4 miliar tadi secara hipotetis dihapus dari neraca, tebak apa yang terjadi? Ekuitas perusahaan yang tadinya minus belasan miliar, tiba-tiba langsung berbalik jadi positif 253 miliar rupiah. Boom, wajah laporan keuangannya langsung berubah drastis. Nah, perhitungan teknis inilah yang jadi alasan kenapa status kelangsungan usaha alias going concern mereka masih bisa dipertahankan. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, bagian kelima. Mari kita timbang secara objektif mana red flag-nya dan mana green flag-nya. Tanda bahaya lawan harapan. Kita kupas dari yang pahit-pahit dulu, the red flags. Fakta objektifnya, SQMI punya ekuitas yang negatif. Uang kas yang mereka pegang sangat minim buat operasional perusahaan tambang. Pendapatan di level induk masih nol besar. Saham mereka saat ini juga masih disuspensi, dan nafas operasional mereka itu 100% bergantung banget sama surat dukungan entitas induk. Ini semua memvalidasi diagnosis awal kita kalau ini adalah entitas yang emang lagi dalam tekanan likuiditas super berat. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru pesimis, karena green flag atau sinyal harapannya juga nggak main-main. Secara fundamental, tambang mereka bukan omong kosong. Mereka beneran punya potensi emas terukur sampai 46.058 kg per ounce. Fasilitas pemrosesan fisiknya juga nyata, utuh, dan nunggu jalan aja. Yang paling bikin optimis, makroekonomi lagi berpihak banget. Kita lagi masuk fase super cycle komoditas, di mana harga emas diproyeksi bisa terbang menyentuh $5.000 per troy ounce. Gara-gara ini juga, kabarnya mulai ada minat dari mitra strategis lokal maupun internasional yang lagi lirik-lirik potensi raksasa ini. Jadi kesimpulannya apa? Jujur aja, ini bukan kasus perusahaan dengan bisnis model yang bodong atau abal-abal. Sama sekali bukan. Tambangnya ada, emasnya ada, fasilitasnya siap, dan harga emas lagi tinggi-tingginya. Masalah utamanya cuma dua hal, timing dan arus kas. Pertanyaan terbesarnya sekarang buat para investor dan pengamat pasar, akankah ada kesatria putih, sang mitra strategis, yang datang bawa dana segar sebelum tali penyelamat dari induk perusahaan habis di Mei 2026? Waktu yang bakal menjawabnya. Kita bakal terus pantau sama-sama progresnya. Terima kasih udah ikut ngebedah laporan keuangan SQMI bareng saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di sesi bedah selanjutnya.